Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua berkumpul untuk sharing season dan sharing season kali ini ditemani dengan saya, Makika, dan sudah hadir di tengah-tengah kita Umi Hajra. Nah, Umi Hajra ini akan sharing tentang basic digital marketing, ya, Umi, ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan sekaligus Umi Hajra untuk berkenalan dengan teman-teman sahabat bio pengusaha semua. Silakan Umi. Terima kasih banyak, Makika, yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Liburan, lagi musim liburan ya, Sang ya? Ya, betul. Sedang musim liburan, iya, karena jalanan sudah mulai lengang, karena kalau setiap pagi kan biasanya ramai dengan padat anak sekolah, tapi minggu-minggu ini sudah mulai lengang, tapi ramainya pindah ke malam gitu ya, karena sudah mulai banyak waktu liburan. Ya, apalagi Malang ya, kebayang. Kebalikan, kalau di Gresik, nah saya tinggal di Gresik. Di Gresik ini kalau liburan sekolah itu sepi, gitu. Liburan itu sepi, karena biasanya banyak pendatang, jadi banyak sekali yang liburan atau mungkin apa pergi ke kota lain gitu. Jadi biasanya kalau kebalikan dengan kota lain, kalau kota lain liburan itu bisa panen-panennya, kalau di Gresik itu habis liburan baru panen-panennya. Kalau untuk liburan biasanya cenderung sepi karena eh, banyak yang keluar kota atau ke kota-kota di sekitar Gresik. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Ya, nama saya Umi Hajiroh. Umi Hajiroh Mustajab nama lengkapnya, bisa dipanggil Umi. Banyak yang mengira ini Umi siapa gitu ya, atau Uminya siapa. Karena biasanya memang sudah familiar sapaan Umi itu sekarang untuk di kita semua gitu ya, Uminya siapa. Nah, kalau saya memang dari kecil gitu memang dinamakan Umi. Dulu harapan orang tua saya bisa menjadi sosok ibu gitu ya buat semuanya. Nah, jadi seperti itu dulu doanya ceritanya. Oke, teman-teman, terima kasih juga buat kesempatannya pada siang hari ini. Di sini saya mau bercerita ya, cerita tentang digital marketing ya. Mbak Eli silakan kalau mau ngungsi ke Gresik, saya tunggu. Tapi siap-siap di sini panas banget gitu ya. Di sini Gresik ini kotanya sangat panas gitu ya karena dekat dengan kota industri. Nah, siang kali ini teman-teman saya mau bercerita tentang digital marketing. Jadi tapi disclaimer dulu nih, ini benar-benar kita ngobrol yang siang hari ini adalah yang benar-benar basic atau pemula gitu ya. Karena apa namanya keseharian saya memang di Gresik ini gitu ya. Salah satunya adalah mendampingi teman-teman UMKM juga yang eh, salah satunya dengan digital marketing. Jadi mereka benar-benar yang masih nol banget. Gimana caranya untuk memulai usaha gitu ya dengan masuk ke dunia digital ini kan sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dengan zaman dahulu kala itu atau zaman kalaupun sama-sama digital itu juga sangat berbeda gitu. Itu jadi kali ini yang mau saya ceritakan atau yang mau saya bagikan adalah benar-benar yang basic. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya pengalaman tentang digital marketing, ini waktunya kita untuk ngobrol bersama. Ya. Sebelum kita mulai, kalau kita ngomongin digital marketing nih teman-teman, biasanya apa yang terlintas di teman-teman semuanya? Kalau mendengar kata digital marketing, boleh bisa open mic atau bisa dituliskan di kolom chat sambil saya bersiap-siap berbagi layar. E-commerce, oke, ada lagi? Online shop, oke, bikin konten. Ya, apalagi ada lagi? Kalau teman-teman sendiri mulai familiar dengan digital marketing itu kira-kira kapan? Mulai merasa, oh, apa namanya? Kenalan nih sama digital marketing itu mulai kapan?
ya 2006 ya udah mulai belanja online shop gitu ya. Strategi pemasaran dengan media digital, ya jualan bisa dari mana saja, oke. Bikin konten, iya. Jadi saya tuh ingat banget, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, mungkin pernah kenal yang namanya Milis zaman dahulu ya. Milis, kita dulu suka join tuh Milis gitu. Join Milis untuk bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya yang satu frekuensi gitu ya. Atau kemudian dengan Yahoo Messenger zaman dahulu kala. Nah, terus kemudian ada lagi apa? Kalau dulu kan kita nongkrongnya bukan sosial media ya, tapi di detik.com misalnya. Nah, saya masih ingat banget dulu ketika saya masih MIRC gitu ya, ketika masih bekerja di dunia digital atau di dunia advertising, itu kita mainnya Di Messenger, di Yahoo kemudian Messenger, terus kemudian kita mainnya di detik.com gitu ya. Jadi dari zaman dahulu pun sebenarnya nama digital marketing itu pun sudah ada, cuma bentuknya yang makin kesini makin beragam. Gitu. Karena seringkali ketika saya tanya ke teman-teman tentang digital marketing, persepsinya langsung ke sosial media saja atau e-commerce saja. Padahal sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. Jauh lebih luas daripada itu. Kalau dulu ada milis, kita bisa berhubungan dengan lewat email gitu ya. Kemudian saling bertukar pikiran, forum, sampai jual beli ada di situ. Kemudian ada juga dulu mungkin Kaskus ya, banyak sekali dari zaman dahulu kala. Jadi uh, prinsipnya adalah semua hal yang menggunakan digital, kita bisa sebut dengan digital marketing. Nah, pertanyaan berikutnya nih, ini yang juga kadang-kadang sering rancu. Bedanya antara marketing dan sales, ini apa? Atau mungkin sama? Menurut teman-teman beda nggak marketing sama sales? Atau justru sama? beda kayaknya. Beda kayaknya. Yang Eh, lainnya silakan beda atau sama? Kalau sales itu lebih ke orangnya ya, eh menawarkan langsung gitu ya. Kalau marketing itu penjualan. Gimana sih? Beda. Oke, beda atau sama nih kira-kira? Kalau kita ngomong di kantor gitu ya, dia biasanya ada dua divisi nih. Ada divisi marketing, ada divisi sales Beda gitu. Nah, ini kayaknya. kenapa ya harus dibedakan? Beda kayaknya ya. Ya. Nah, sering kita temuin ini banyak yang oh ini sama gitu. Iya, betul, Karati. Jadi marketing lebih ke konsepnya, lebih ke gimana caranya biar orang itu kenal gitu ya. Nanti ketika sudah kenal, kemudian kita tawarkan produknya sampai closing, nah itu biasanya masuk ke sales. Jadi ini dua hal yang berbeda, marketing dan sales, tapi beririsan. Marketing dan sales. Sehingga kalau di kantor-kantor itu biasanya dua divisi yang berbeda nih. Divisi marketing, ada divisi sales. Pekerjaannya mereka berbeda. Betul, kalau biasanya kecenderungannya marketing itu kesannya yang muncul, kamu ini ngabisin dana mulu ya, pasang iklan, kemudian apa namanya bikin konten, tapi begitu sales tugasnya target bisa jual sekian, jual sekian, jual sekian gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kenapa ini saya ceritakan di awal? Karena beberapa kali saya menemani teman-teman di lapangan itu ketika saya misalnya, udah Mbak, yuk kita coba pasang iklan yuk, atau yuk kita coba untuk endorse. Mereka selalu berpikirnya impact-nya apa ya? Apa namanya nanti aku langsung dapat eh, penjualannya berapa ya gitu. Jadi padahal ini sebenarnya proses yang sangat berbeda. Kalau kita ngomongin marketing itu mungkin efeknya tidak langsung dirasakan gitu. Sama seperti kita kemarin diskusi soal sponsorship ya, sponsorship di grup. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi efeknya mungkin nggak langsung dirasakan saat itu juga, tapi kita bisa dapat apa namanya nama yang dikenal, kita dapat positioningnya lebih jelas, kemudian orang jadi ingat produk kita. Kemudian yang akhirnya nanti dampaknya mungkin nggak sekarang, tapi besok, besok, besok gitu. Yang akhirnya apalagi buat usaha kita yang baru gitu, kita harus mau di awal harus mau merelakan sejumlah dana mungkin ya untuk kita bisa apa nanti ke depannya orang kenal kita. Kalau sudah kenal kita, insya Allah nanti closingnya akan lebih mudah. Ya, betul, Ber- branding masuk berarti bagian dari marketing. Gimana ya Makika? berarti sponsor itu maksudnya ke marketing ya, Mbak ya?
ya bagian dari marketing. Karena kan kita fokusnya misalnya kita kasih sponsorship nih ke satu acara gitu kan, kita mengeluarkan sejumlah uang gitu kan. Kita tidak bisa berharap saat hari itu juga uang kita balik atau balik modal. Tapi mungkin balik modalnya bisa apa namanya bulan depannya atau bulan berikutnya gitu. Itu yang harus kita eh, apa namanya di awal harus benar-benar oh ternyata ini beda loh dua hal ini marketing sama sales dan ini sepakat dengan apa namanya Mbak Ana kadang-kadang kita sedikit kesulitan menjelaskan ke teman-teman yang apa namanya pengen produknya dikenal tapi ketika kita ajukan untuk dana iklan aduh nggak usah deh Mbak nggak jadi deh kalau gitu aku nggak jadi pasang iklan deh padahal sebenarnya itu salah satu hal yang bisa kita ikhtiar gitu ya. Nah, jadi dan bahkan kadang sering saya temukan jarang yang memasukkan dana marketing di bagian pengeluarannya atau dianggarkan di setiap bulan. Padahal kita bisa anggarkan aja nih dana marketing ini gitu untuk bagian dari ikhtiar kita supaya produk kita makin dikenal sama orang lain gitu. Ujungnya kalau kita bisa apa memasarkan nanti kan balik lagi ke sales gitu. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda tapi beririsan ya, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah kita ngomongin ke digital marketing. Ada yang sering di apa eh, komparasikan atau dibandingkan misalnya traditional marketing dan digital marketing. Kenapa sih harus kita pasang di apa berbentuk digital? Kenapa nggak kita bagi-bagi brosur aja segala macam gitu ya? Oh boleh-boleh aja gitu. Bahkan sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun saya masih menerapkan traditional marketing. Artinya kita pakai brosur, kita pakai apa namanya voucher yang berupa fisik kita bagi-bagikan itu juga masih kita ikhtiarkan. Tapi kita juga eh, barengi dengan yang namanya digital marketing. Kenapa? Secara jangkauan pasti lebih luas. Kemudian secara biaya pasti lebih irit gitu ya. Ada perbedaannya. Misalnya kita mau cetak 1.000 brosur gitu kan itu ada cost yang kita keluarkan kita bandingkan dengan pasang iklan atau kita pasang apa atau kita kolaborasi dengan selebgram dengan biaya yang kita keluarkan sama mungkin jangkauannya akan lebih besar atau lebih luas lagi gitu. Jadi secara cost yang dikeluarkan biaya yang dikeluarkan sama tapi jangkauannya lebih luas lagi kemudian kita nggak perlu cetak-cetak gitu ya. Kita nggak perlu panas-panas misalnya seperti itu ya kalau kita menggunakan digital marketing ya. Jadi Oh, kalau dikasih kita harus kayak mana diambil nggak bisa lagi. Jadi traditional marketing juga kita tetap gunakan kalau di saya, kemudian digital marketingnya kita optimalkan, jadi kita jalankan bersama-sama. Nah, kemudian berikutnya adalah digital marketing ini apa? Di sini sebenarnya prinsipnya adalah pemasaran yang menggunakan platform digital. Jadi seringkali eh, ketika ngomongin digital marketing lalu identiknya dengan internet marketing gitu ya. Padahal internet marketing ini salah satu bagian dari namanya digital marketing. Jadi segala sesuatu yang berbentuk digital dan itu berupa apa berkaitan dengan pemasaran, kita bisa bilang dengan digital marketing. Jadi entah itu nanti dia akan menggunakan media internet atau tidak, nah kita bisa bilang dengan digital marketing. Contohnya apa? Teman-teman pasti sering lah lewat di satu jalan, kemudian lihat ada videotron misalnya, dan di situ ada diputarkan video, kemudian apa sambil di lampu merah ya, biasanya ada video yang berputar, kemudian teman-teman menonton, kemudian akhirnya tertarik, itu kan juga sebenarnya bagian dari digital marketing. Ya. Terus kemudian misalnya juga ada apa kalau kita lihat kalau zaman dulu gitu ya kita misalnya bikin tulisan di depan toko itu menggunakan tulisan biasa atau menggunakan banner, menggunakan spanduk, sekarang sudah macam-macam. Ada yang menggunakan layar, ada yang menggunakan apa tulisan yang bergerak, gambar yang menarik gitu ya. Itu juga bagian dari digital marketing. Kemudian misalnya juga kita pergi ke satu tempat makan, kita lihat sambil nunggu pesanan makanan kita datang, kita lihat ada video-video, itu juga bagian dari digital marketing. Jadi tidak melulu semua aktivitas yang berkaitan dengan berhubungan dengan internet, tapi yang non internet pun kalau itu berupa digital itu kita bisa bilang digital marketing. Tapi memang apa identiknya adalah kita lakukan digital marketing itu dengan apa dengan
media internet seperti itu ya. Kalau kita lihat seperti ini misalnya ya, ada eh, nah kita lihat nih misalnya ada billboard atau ada videotron yang di jalan-jalan. Nah, ini juga bagian dari digital marketing. Ya, penunjuk jalan dan segala macam. Sehingga kalau ngomongin pemasaran, gitu ya, tadi kita sudah paham bahwa ini beda dengan sales, tapi beririsan, makanya jadi sangat luas sekali. Apapun kita bisa pasarkan, apapun yang kita miliki bisa jadi media pemasaran. Gitu. Apapun yang kita miliki bisa jadi media pemasaran. Misalnya mungkin seragam, mungkin kalau display toko kita, mungkin uh, souvenir-souvenir yang kita buat itu kan juga sebenarnya dari bagian dari media pemasaran. Nah, kalau digital tinggal memindahkan yang tadi tradisional tadi berbentuk digital. Itu yang terjadi. Ya, contohnya eh, seperti ini. Di sebelah outlet saya itu ada toko handphone, teman-teman ada toko handphone. Hmm, saya nggak tahu ini apakah di kota lain juga ada seperti ini. Jadi setiap hari itu dia karaokean. Setiap hari dia karaokean. Eh, lagu-lagu yang lagi viral di TikTok itu pasti dia nyanyikan. Jadi kalau saya lagi di outlet gitu, saya nggak perlu lagi apa namanya pasang Spotify atau apa lagu dari YouTube karena udah kedengaran dari samping outlet mereka karaokean seharian. Nah, tujuannya apa sih buat karaokean seharian itu gitu? Dengan dengan itu akhirnya orang akan datang kan, datang tertarik, ih ada apa? Ada apa nih di sini? Datanglah mereka ke toko tersebut. Ketika datang, ditawarin tuh brosur handphone segala macam. Ini tradisional. Nah, akhirnya kan ini sebenarnya kan sama dengan kalau kita lihat konten-konten di TikTok atau di apa namanya di Instagram yang mereka bernyanyi, yang mereka mungkin melakukan apa kalau di TikTok kan ada tren-tren apa namanya dance tertentu. Akhirnya apa orang jadi tertarik. Kita tertarik, dilihat akunnya, langsung masuk deh. Kita bisa jualan macam-macam. Sebenarnya sama, cuma tadi tradisional dan digital. Seperti itu. Jadi eh, seru kalau kita ngomongin tentang digital marketing ini. Oke, gambaran biaya marketing. Akhirnya nanti kita coba lihat. Saya akan simpan dulu pertanyaannya Mbak Ana. Apa namanya? Budgetnya berapa kira-kira ya? Nah, berikutnya teman kita coba lihat nih. Tadi kan saya sampaikan bahwa semua hal itu bisa jadi media pemasaran kita. Itulah kenapa dalam marketing itu teman-teman mungkin pernah mengenal ada istilah namanya 4P, ada namanya 7P gitu ya tentang marketing. Nah, coba kita bedah dari 7P ini saya berikan contoh tentang usaha laundry yang saya miliki. Jadi nanti kalau di sini mohon maaf sih contohnya pakai usaha laundry yang memang sudah sehari-hari dilakukan. Nanti kita teman-teman bisa mencoba membuatnya juga dengan usaha masing-masing ya. Yang pertama ada produk. Produknya apa? Kita rincikan. Ya. Kemudian ada price-nya, kita rincikan. Nah, price ini pun kita bisa mainin marketing kan nanti ujung-ujungnya ada harga coret atau mungkin kita bisa apa namanya menggunakan angka-angka yang unik. Nah, biasanya ibu-ibu kalau ngomongin harga, kalau ada yang jual 1.000 per kilo dengan 999 per kilo, tentu lebih memilih 999 per kilo. Padahal sebenarnya sama aja, gitu. Tapi dengan angka yang ganjil, itu lebih tertarik rasanya. Kemudian harga paket, nah ini kan dari price. Itu juga bagian dari marketing. Gimana caranya supaya orang tertarik gitu. Ya. Kemudian di sini kita juga punya yang namanya place, tempat. Tempatnya bagaimana? Kalau offline seperti apa? Kemudian kalau online tadi ada kita bisa pakai e-commerce, kita bisa pakai landing page. Kita mau jualannya di mana? Ya. Kemudian setelah itu promosinya, kita mau bagaimana? Metode promosinya. Kita coba tuliskan kira-kira yang kita bisa lakukan itu apa? Ya. Kemudian people. People nih siapa? Orang-orang yang terlibat dalam usaha kita. Siapa aja nih? Karyawan kita itu ada apa saja. Nah, ini bagian dari eh, promotion juga nanti atau marketing juga di sini gitu ya. Prosesnya bagaimana, kemudian place-nya seperti apa, physical evidence-nya bagaimana, jadi lokasinya bagaimana atau mungkin website-nya trusted atau tidak. Kemudian bagaimana produk kita nanti kita sajikan. Itu apa namanya bagian dari pemasaran. Jadi
Sebelum nanti kita menentukan kita mau promosi ada di mana, sebelum nanti kita menentukan tadi biayanya kita mau keluarin berapa, sebelum nanti kita tentukan kita mau pakai gaya ngomongnya bagaimana, kita harus mulai dulu dari kita bedah dulu usaha kita. Kita bisa bedah lewat 7P-nya, kita bisa bedah lewat mungkin bisnis model kanvasnya, kita bisa bedah mulai dari apa namanya SEOT-nya, kita bedah dulu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk memasarkan. Nah, bedanya tradisional marketing dengan digital marketing adalah kalau digital marketing kita bisa langsung pasarkan sesuai dengan target yang kita mau. Kita bisa pilih nih, kita mau masarkannya ke siapa. Kalau tradisional marketing kan kita tawarin nih, kita tawarin atau di kalau saya outlet dia nggak tahu nih yang datang ke situ tuh apakah target marketnya atau bukan. Apakah dia memang pengen sekedar joget-jogetnya, ikut joget-jogetnya, atau memang lagi cari handphone beneran. Nah, kita nggak bisa tuh. Tapi kalau kita ngomongin digital marketing, kita bisa tentukan dari awal, saya mau jualannya kemana, saya mau masarinnya ke siapa, saya mau pasang iklannya kemana misalnya, ini kontennya saya tujukan buat siapa, itu kita bisa tentukan dari awal. Sehingga dari awal nanti sudah bisa lebih spesifik gitu. Nah, supaya lebih bisa spesifik, di awal kita harus bedah dulu 7P-nya. Kita harus bedah dulu bisnis kita sendiri, supaya nanti lebih mudah menentukan. Itu yang membedakan digital marketing dengan tradisional marketing. Ya, salah satu keunggulannya seperti itu. Apakah teman-teman ada yang sudah pernah membuat seperti ini? Kalau belum nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nanti bisa dibuat pelan-pelan. Kalau yang sudah dibuat, nanti tinggal dioptimalkan lagi, ya. Jadi ini sangat membantu karena nanti ini yang membedakan kita apa namanya dengan apa dengan yang lainnya. Artinya gini, kalau ngomongin digital marketing, marketing itu kan salah satu poin adalah ada perencanaannya, ada rencananya, gitu ya. Marketing itu ada rencananya. Sehingga kita jadi tahu nih, saya mau bikin konten yang seperti apa ya, gitu. Saya mau masarkan ke siapa ya, besok saya mau bikin konten apa, itu akan lebih mudah kalau kita sudah bedah dulu usahanya. Jadi nggak asal posting aja, atau misalnya oh ada template bagus nih, lucu nih gitu, kita posting gitu. Eh, eh, apa mungkin kerennya dapet, tapi apa namanya, apakah itu nanti sampai sasaran yang harus kita pikir seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang apa namanya saya lakukan. Nah, biasanya di awal memang kita bedah dulu. Nggak apa-apa, budgetingnya nanti kita bisa atur belakangan. Yang penting kita sudah bedah, kita sudah apa namanya tahu kita mau bagaimana. Nah, kemudian di sini kita tentukan lagi. Nah, setelah kita paham bahwa kita harus bedah, tujuannya apa? Yang pertama adalah kalau ngomongin digital marketing, setidaknya cuma 3 tahap ini aja yang kita lakukan. Ada traffic, ada konversi, ada repetisi. Jadi tiga tahap ini yang teman-teman kuasai kalau ngomongin digital marketing. Yang pertama adalah gimana caranya mendatangkan orang atau masa ke toko kita atau ke tempat usaha kita. Ini traffic. Woro-woronya bagaimana? Apa namanya? Ngumpulin masanya bagaimana? Itu traffic. Setelah orang datang, besok kita konversi. Gimana caranya orang itu mau beli sehingga closing. Setelah closing, gimana caranya dia beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, 3 hal ini adalah bagian dari digital marketing. Traffic, konversi, dan repetisi. Tadi, poin 7P tadi membantu kita nih, membantu apa? Untuk kita bisa tentukan trafficnya mau di mana kita carinya. Kemudian kita bisa tentukan juga nanti konversinya kita mau bawa kemana nih? Apakah ke offline store, ke katalog kita, atau ke landing page, atau kemana? Ya, kemudian nanti misalnya repetisinya bagaimana? Kita bisa pakai physical evidence, ada testimonialnya, kemudian ada eh, apa apa namanya lokasi yang udah diakses, itu kan nanti bentuk dari repetisi. Layanan apalagi yang bisa kita tawarkan. Jadi tujuannya digital marketing ada traffic, konversi, dan repetisi.
ya. Kemudian teman-teman, jadi sebelum kita ngomongin media banyak ya, kita bedah dulu nih trafficnya. Traffic ini biasanya berkaitan dengan yang pertama, marketnya siapa? Lagi-lagi kita ngomonginnya kita mau jualnya kemana? Misalnya seringkali saya temukan begini ketika ditanya, Mbak ini mau jualnya kemana? Sih, nah itu harus kita tentukan juga. Gitu ya. Terus kalau misalnya, wah aku bingung orangnya kayak gimana? Oke, punya pelanggan favorit nggak? Pelanggan favoritnya ada. Nah, pelanggan favorit ini menurut teman-teman itu ciri-cirinya apa? Nah, itu bisa kita jadikan patokan buat jadi target market gitu. Jadi itu penting untuk kita ketahui di awal. Jadi sebelum kita tentukan medianya, kita pilih dulu nih, kita mau jualnya kemana? Karena nanti beda-beda target market, beda media. Kalau misalnya kita pengen kita target marketnya anak-anak muda yang memang lagi apa, kita misalnya katakanlah jualan baju yang lagi ngetren kan sekarang baju-baju thrift store ya, baju-baju thrift store, baju-baju ala-ala Korea gitu. Kita jualnya pakai apa nih medianya? Ya udah, TikTok paling enak gitu karena memang anak muda mainnya di TikTok gitu. Saya mau jualan di Facebook, kayaknya kalau di Facebook nggak masuk di anak-anak muda sekarang. Jadi apa? Kita harus tentukan marketnya dulu. Kita mau pakai yang mana? Eh, Kadang saya sering temui begini, Mbak, aku kan punya Facebook, ya aku jualannya di Facebook lah gitu. Tapi Mbaknya mau jualan apa nih? Mau jualan apa? Baju untuk anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja udah nggak main Facebook sekarang. Main Facebook tuh ibunya anak-anak remaja kayaknya. Anak-anak sekarang tuh nggak main Facebook gitu. Mainnya di TikTok, mainnya di tempat lain gitu. Jadi kita harus bisa bergeser nih medianya. Makanya tentukan dulu kita mau jualnya ke siapa. Ya, beda orang, beda cara jualnya. Beda juga caranya, beda juga medianya. Ya, ini penting. Nah, menentukan target marketnya seperti apa. Kalau bingung, saya biasanya menggunakan teknik apa namanya, bisa dengan kita fotografinya, psikografisnya, atau saya pilih satu konsumen yang itu tuh buat saya tuh ideal banget gitu. Konsumen yang buat saya tuh pengen pelanggan saya tuh kayak dia. Nah, akhirnya dari situ kita bedah. Nah, itu membantu kita untuk menentukan target market gitu. Karena kadang-kadang bingung nih, target marketnya tuh kayak gimana sih gitu. Sering banget ada apa bingung yang menentukan gimana. Nah, kalau saya biasanya apa namanya mensiasatinya dengan saya cari satu, kita kan jualan dulu nih, jualan terus punya pelanggan. Nah, saya suka banget sama pelanggan ini nih. Apa namanya? Dia kalau beli selalu banyak misalnya gitu ya, nggak rewel atau apa gitu. Nah, akhirnya saya petakan, oh dia seperti ini nih. Saya tuh pengen punya pelanggan yang kayak begini nih. Atau kita bilang dengan buyer persona. Saya tuh pengen punya pelanggan yang kayak gini. Gitu. Kalau di laundry, saya pengen punya pelanggan yang usianya sekian. Terus kemudian jenis kelaminnya wanita ya, IRT, karyawan, abdi negara gitu ya. Kemudian ada kelas sosialnya seperti apa, domisilinya di mana, gaya hidupnya seperti apa. Kita bedah nih teman-teman, kita bedah gaya hidupnya, kemudian kebiasaannya. Nah, ini kita bedah supaya apa? Nanti ini bisa jadi bahan konten secara nggak langsung. Jadi bahan konten kita di media sosial. Kemudian bisa jadi bahan untuk kita tentukan kita mau pasang iklannya di mana. Bisa jadi bahan untuk menentukan kita mau pakai selebgram siapa yang akhirnya pengaruhnya ke budget. Jadi pengaruhnya ke budget. Misalnya, saya cuma punya budget sekian ratus ribu. Oke, saya cari nih selebgram eh, yang mirip-mirip begini dengan budget yang saya miliki, bisa nggak ya? Gitu. Itu biasanya ada. Itu budget selebgram-selebgram yang apa namanya dengan budget yang minim, tapi dengan sesuai yang kita mau gitu biasanya ada. Tapi yang paling penting kita tentukan dulu nih, karena nggak semua selebgram bisa kita pakai gitu ya. Nggak semua kalau kita kolaborasi ya, nggak semua apa namanya akun-akun apa postingan yang viral itu bisa kita pakai, ataupun kalau kita mau pakai, kita pakai sudut pandang apa. Nah, itu bisa kita tentukan, kita bisa bikin idenya kalau kita sudah punya
eh, tadi 7P-nya kita sudah punya buyer personanya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kemudian dari sini nanti kita bisa menentukan positioningnya. Kita pengennya bagaimana? Oh, berarti saya mau bilang bisnis saya itu adalah yang seperti ini. Saya mau targetnya seperti ini. Nah, ini akan ditemukan kalau kita sudah bisa apa buat bayar persona. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan medianya apa, ya. Jadi eh, perjalanannya memang supaya lebih ideal, supaya lebih bisa tepat sasaran, memang tentukan dulu strateginya di awal. Itulah bedanya dengan marketing marketing dan sales gitu ya. Marketing itu ada strateginya di awal. Jadi kita harus buat rencananya dulu. Ini mau bagaimana, seperti apa. Nanti setelah kita buat semuanya, baru nanti ujung-ujungnya juga closing. Ya. Nah, kemudian medianya kita bisa pilih. Nah, dari yang positioning ini kan kita tahu dia medianya pakai apa aja. Apakah dia pakai WhatsApp, pakai Instagram. Nah, disitulah kita akhirnya main, ya. Akhirnya kita main. Kita mainnya akhirnya pakai WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, gitu ya. Atau apa yang kita mau pakai medianya? Kalau dari saya dengan dengan rincian tadi itu, saya fokusnya ke WhatsApp, Instagram, kemudian TikTok. Kalau Facebook tidak. Facebook itu kalau untuk jualan laundrynya atau jualan mesinnya, jualan sabunnya, baru saya main ke Facebook. Tapi kalau untuk jualan layanan, saya nggak main ke Facebook. Mainnya ke WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, gitu. Itu yang biasanya akhirnya menentukan medianya. Oh, saya pakainya ini aja yang saya fokusin. Akses di semua media, oke lah nggak apa-apa. Tapi yang mau saya fokusin yang mana? Kemudian nanti kita buat konten di situ, kita feed, reels, IG story, gitu ya, WhatsApp story, video TikTok. Nah, baru kita tentukan kita mau bikin konten apa. Setelah kita tentukan medianya apa. Ya, ya teman-teman kalau mau ditanyakan boleh ya. Dan kalau saya ngomongnya kecepatan, mohon maaf gitu. Kita sampai jam berapa Mbak Makika nanti waktunya, kalau boleh tahu? Kerja ya? Udah belajar. Oke. Maaf Makika, suaranya nggak kedengeran. Iya, belum kedengeran suaranya Makika. Oke, oke. Eh, nggak, apakah teman-teman juga mendengar suaranya Makika? Kalau saya kok agak tidak mendengar suaranya Makika ya? Oh iya, sama ya. Saya juga tidak tidak mendengar suaranya Makika. Oke, ya. Oke, Eh, mungkin lagi error ya di Makika ya. Coba kita dulu aja kali ya teman-teman ya.
Oke, baik. Eh, nah, menarik nih, langsung saya, seberapa penting penggunaan selebgram? Kalau di saya, eh, efektif. Sangat efektif kalau di saya penggunaan selebgram itu. Contohnya begini, ini yang saya tampilkan. Jadi, kalau bisnis kita masih baru, kita kan tidak punya followers yang cukup banyak ya. Kita nggak punya followers banyak, kemudian akun kita mungkin belum dikenal, belum terjangkau gitu ya, belum dijangkau banyak orang. Akhirnya salah satu cara yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan selebgram atau dengan akun-akun lokal. Nah, eh, selebgram itu saya biasanya pilih yang daerah gitu, yang memang apa namanya, sesuai dengan area yang target yang saya bidik gitu ya. Karena kalau laundry kan memang regional mainnya ya, regional main. Jadi ya daerah tertentu saja gitu. Kemudian biasanya sebelum saya apa kolaborasi dengan beliau, saya minta nih data engagementnya, kemudian saya lihat juga aktivitas profilnya, saya lihat juga followersnya dia paling banyak daerah mana. Itu penting buat teman-teman minta ketika mau kolaborasi dengan selebgram. Jadi jangan hanya oh dia followersnya ada sekian juta gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar itu, tapi teman-teman harus minta eh, apa namanya analitiknya dia, datanya dia, yang apa orang itu followersnya bagi daerah mana paling banyak, apakah sesuai dengan target market teman-teman. Kalau nggak sesuai, sebanyak apapun followersnya jangan dipakai gitu, kan nanti jadi nggak efektif. Tapi kalau misalnya ternyata daerahnya sesuai, kemudian jenis kelaminnya sesuai, usianya sesuai, ya udah kita pakai ya. Kemudian nanti kan selebgram itu ada macam-macam, ada yang selebgram yang levelnya besar, sampai ada yang istilahnya sekarang nano influencer, yang dia dengan budget 50.000 pun, 100.000 pun mau gitu loh posting. Dan itu ada 50.000 sudah bisa menjangkau apa namanya cukup luas. Nah, kita kolaborasi dengan mereka ya. Nah, kalau di saya sangat efektif berkolaborasi dengan selebgram atau dengan akun lokal. Jadi nggak cuma selebgram tapi akun lokal. Akun lokal ini apa? Akun lokal yang eh, apa namanya berkaitan dengan daerah. Kalau saya dengan info Gresik misalnya, atau kuliner Gresik kalau kita punya kuliner gitu ya. Ini sangat efektif sekali gitu. Dengan followers yang dimiliki oleh Instagram laundry saya cuma sedikit yang menjangkau 73 gitu misalnya. Tapi kalau saya kolaborasi dengan mereka bisa sampai ribuan, bisa sampai apa namanya jutaan bahkan terjangkaunya. Jadi kan lebih luas lagi. Jadi penggunaan selebgram kalau di saya itu efektif dan teman-teman ragu untuk oh oh oke, maaf maaf, oke, mohon maaf ya. Oke, saya ulang lagi. Tadi pertanyaannya adalah seberapa efektifkah penggunaan selebgram? Kalau di saya, selebgram itu sangat efektif, teman-teman. Selebgram itu sangat efektif karena eh, kita sebagai pemilik bisnis baru yang followersnya belum banyak, ya, yang followersnya belum banyak, kemudian akunnya mungkin belum terlalu hidup, gitu ya, interaksinya belum terlalu luas, kemudian jangkauannya belum luas gitu ya, postingannya masih sedikit, maka dengan kolaborasi dengan selebgram atau akun lokal ya, ini sangat membantu sekali. Misalnya ini, perbandingannya seperti ini. Kalau di postingan saya sendiri di feed yang apa namanya kita buat sendiri itu eh, hanya ditonton oleh sedikit sekali orang gitu, 73 misalnya. 73 orang aja nih yang nonton. Tapi ketika diposting di akun lokal atau selebgram, lebih luas lagi jangkauannya, 2.000. Ini baru feed. Tapi kalau Reels lebih luas lagi, gitu. Misalnya di sini, apa namanya, di sini dijangkau hanya 700, gitu ya.
Kalau dibuat oleh selebgram sampai bisa 2.000 lebih yang menjangkau. Artinya apa? Peran ini sangat sangat apa penting dan membantu kita buat yang baru pemula memulai bisnis itu sangat membantu. Jadi jangan jangan takut untuk berkolaborasi dengan akun lokal atau selebgram. Nah, cuman ketika memilih selebgram, kita harus hati-hati. Kita pilih yang memang sesuai dengan target market kita tadi. Kita kan sudah punya apa namanya? Sudah punya gambarannya lewat tadi 7P-nya, lewat buyer personanya. Jadi misalnya saya mau pilih si A, si B, si C atau si D, biasanya saya minta apa ini analitiknya. Jadi teman-teman minta analitiknya ke mereka, minta analitiknya, kemudian nanti akan dicek. Teman-teman bisa cek followersnya itu paling banyak daerah mana. Kemudian followersnya itu paling banyak usia berapa. Followersnya paling banyak laki-laki atau perempuan. Kemudian nanti kalau ternyata itu match dengan usaha teman-teman, maka berkolaborasilah. Tapi kalau ternyata tidak match, seterkenal apapun selebgram tersebut, mendingan kalau saya nggak usah dulu gitu. Kita cari yang lainnya lagi. Kenapa? Karena nanti kita mengeluarkan sejumlah uang, tapi kita ngerasa kok nggak ada efeknya ya. Ya karena ternyata berbeda gitu loh. Gitu beda apa namanya target marketnya. Nah di sini sih biasanya kayak gini ini kan saya pakai selebgram cowok teman-teman. Saya pakai selebgram cowok. Padahal kan laundry biasanya cewek ya. Nah, ketika ngomongin cowok ini saya tanya ke beliau, oh ternyata saya banyak kan dari Gresik, kemudian usianya juga sesuai masuk. Nah, ketika saya pakai selebgram cowok ini, maka saya ngomongnya bukan lagi cuci baju yang saya minta dia buat iklan nih, tapi cuci sepatu. Karena cowok pasti butuh sepatu gitu ya. Maka ketika dia buat video, dia promosinya cuci sepatu, cuci helm, cuci jaket, cuci apa namanya? Jas. Nah, itu yang cowok 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 lakukan lah. Nah, itu pentingnya kita tadi punya panduan di awal, kita punya 7P-nya, kita punya buyer personanya. Supaya kalau kita mau kolaborasi tadi, kita tahu, oh cowok nih, bagaimana caranya? Oh sesuai nih target marketnya, itu yang paling penting. Tapi kalau kita belum punya itu di awal, maka nanti kita akan bingung dan kasihan uang yang kita keluarkan jadi tidak terarah gitu ya. Padahal kita harus berhati-hati. Jadi tidak terarah. Jadi ketika dia bikin video pun kita kasih panduan ya, Mas nanti ngomongnya ini ya. Kemudian target kita tuh ini, Mas nanti promosinya tentang ini. Nah, itu yang dilakukan dan ternyata efek. Setelah bio posting gak lama akhirnya banyak yang nanyain tentang sepatu, kemudian banyak yang nanyain tentang jas, jaket, akhirnya datang tuh customer kita, dia dari traffic, kita konversi, dia nanya lewat WhatsApp, respon. Nah, akhirnya closing, seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi seberapa efektif Telegram? Efektif, gitu ya. Apalagi buat kita yang akun-akun baru. Nanti tinggal kita pilih selebgramnya tadi, lalu kita pilih juga yang sesuai dengan budget. Ada yang memang mahal, yang sudah selebgram besar, atau ada yang nano. Nano itu yang kecil-kecil. Dia biasanya budgetnya itu hanya 50.000 sekali posting, atau 100.000 sekali posting. Insya Allah terjangkau lah kalau 50.000 sekali posting. Ya, insya Allah terjangkau itu ada dan banyak sekali. Kalau kita cari apa namanya influencer nano-nano tersebut, namanya nano influencer, itu banyak. Kemudian berikutnya, jadi insya Allah tadi budget. Kalau untuk budget terjawab ya, budgetnya kita harus siapin berapa? Tadi tergantung kita mau apa pilih yang mana. Kemudian kita mau berapa luas jangkauannya, kita mau pakai nano influencer atau bukan. Nah, kalau kita pakai selebgram seperti itu budgetnya. Kalau dari saya biasanya saya spend itu 10% lah kurang lebih dari omset ya, 10% dari omset itu biasanya saya anggarkan untuk marketing. Gitu. 10%. Itu kalau sekarang 10% sih kalau karena itu yang mampunya segitu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau berapapun nggak ada patokannya mau lebih banyak lagi ya monggo. Tapi kalau saat ini kalau saya paling 5-10% dari omset yang saya dapat di bulan itu gitu ya, itu saya anggarkan untuk marketing. Oke.
Mbak, ini pertanyaannya sudah di-up belum ya? Ini Mbak biasanya terkait konten media sosial seperti TikTok dan Instagram itu kontennya sama atau gimana Mbak? Itu udah belum Mbak? Maaf. Oh belum. Oke. Kalau saya sama, nggak apa-apa. Instagram dan TikTok. Karena apa namanya? Kalau saya fungsi Instagram dan TikTok adalah sebagai apa display produk aja, display layanan gitu ya. Jadi kalau saya link sama. Jadi yang saya posting di Instagram, saya posting di TikTok. Tapi mungkin beda hari gitu ya. Jadi apa nggak apa namanya? Jadi biasanya saya posting di Instagram hari ini, biasanya saya posting di TikTok itu besok gitu. Itu beda hari, kadang-kadang seperti itu. Itu bisa sama. Tapi kalau misalnya apa namanya? Teman-teman bisa apa dicek lagi bisnisnya masing-masing. Ada juga yang menggunakannya beda. Misalnya apa kalau yang di TikTok tuh kan trennya lebih cepat daripada Instagram. Jadi apa di TikTok lebih menggunakan yang lebih viral, yang lebih receh dan durasi yang lebih pendek gitu ya. Itu ya nggak apa-apa. Kadang-kadang juga apa namanya menggunakan itu. Jadi kalau di saya ada tipe yang kalau biasanya untuk menghemat itu saya pakainya yang di mirroring, disamain. Tapi kadang-kadang kalau misalnya untuk video-video pendek gitu, cuma berapa second ya saya postingnya di TikTok biasanya. Kalau nanti kalau yang lebih proper, saya postingnya di Instagram yang sudah reels, yang sudah apa ada alur ceritanya. Kalau di TikTok biasanya lebih pendek-pendek gitu. Itu yang kalau selama ini saya seperti itu. Ya. Iya. Ini saya mohon maaf ya, jadi apa fiksinya di laptop dan satu suaranya di HP. Misalnya yang di laptop tiba-tiba mic-nya error kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ini Oke. ada sambil nunggu yang nanya lagi, saya masih ada banyak pertanyaan sebenarnya. Mm-mm. Ini tadi kan tentang Telegram ya seberapa Iya. efektif. Nah, kalau sekarang saya dulu kan sebelum ada TikTok rame-ramenya tuh di Facebook. Nah, kalau untuk Facebook sendiri itu kan lumayan kan saya kan udah banyak banget gitu ya kalau di Facebook followersnya itu yang efektifnya untuk iklan di Facebook itu eh, dengan real atau dengan apa copywriting gitu ya. Mm-mm. Eh, pokoknya yang lebih efektif untuk jualan memanfaatkan Facebook itu kira-kira apa nih, Mbak? Ada itunya nggak? Gitu? Oke. Kalau misalnya Facebook, kalau kita sudah punya kolamnya, sudah teman-teman kita apa sudah itu memang target market kita mau pakai apa foto biasa pun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita mau masih memperluas jangkauan, masih apa video atau reels itu masih jadi lebih lebih apa lebih menang ya gitu. Karena reels kan lebih apalagi dengan apa audio yang lebih tren, kemudian hashtag itu kita bisa tentukan. Kemudian kalau ngomongin copywriting, copywriting itu dipakai di semua sosial media. Copywriting itu adalah teknik bagaimana kita menulis supaya orang itu secara nggak langsung itu terhipnotis atau terinformasikan dengan jelas gitu. Jadi nggak cuma copywriting itu nggak cuma dipakai untuk di blog, nggak cuma dipakai di website, tapi di apa sosial media kita pun kita harus pakai copywriting. Kita gimana caranya untuk bisa orang tertarik. Kemudian di Facebook pun kita apa namanya kita tentukan copywritingnya gimana caranya supaya orang tertarik gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau misalnya atau melihat ya di Reels itu misalnya 3 hal yang harus dilakukan kalau kamu mau apa berkunjung ke sini. Itu kan orang jadi lebih tertarik. Atau apa namanya nyesel baru tahu ternyata makan ini seenak itu ya, atau nyesel baru tahu ternyata produk ini sekeren itu ya, itu kan copywriting. Jadi copywriting itu adalah teknik bagaimana kita melatih untuk bisa menulis apa kata-kata ya dengan baik supaya nanti orang itu jadi tertarik. Nah, nyambung ke copywriting ini tadi, salah satu teknik yang kadang kita lupa, tapi ini buat saya efektif sekali adalah menulis, teman-teman. Jadi ini juga bagian dari digital marketing. Selain kita posting di sosial media atau di Instagram, ya di Instagram, di apa namanya di sosial media Instagram, TikTok segala macam, salah satu aktivitas yang saya lakukan adalah menulis di Google Maps, artikel, gitu, artikel. Jadi apa? Kita kan punya toko.
atau punya tempat berjualan. Kita daftarkan tuh di Google Maps. Ya, kemudian setelah petanya nongol, titiknya nongol, teman-teman harus menulis di situ. Jadi selain ngajak orang lain buat kasih bintang 5, ya supaya nanti ratingnya naik, teman-teman juga harus menulis di artikel pendek di Google Maps, nggak perlu panjang-panjang. Tapi artikelnya harus yang tepat sasaran. Misalnya, saya pingin orang itu kalau cari di Google itu langsung ketemu tempat saya. Jadi misalnya laundry dekat Hotel Horizon gitu ya. Langsung saja saya tuliskan artikelnya laundry dekat Hotel Horizon. Sedang menginap bla 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 bla. Butuh layanan ini sini. Nah, eh, efeknya apa? Dengan kita rajin menulis tadi, ya, ini secara nggak langsung bikin apa namanya nama produk kita naik di Google. Nah, ketika orang cari layanan tertentu atau cari produk tertentu, harapannya dia masuk ke Google Maps kita atau ke artikel kita sehingga nanti bisa closing juga ke kita. Ya, ini ada link reservasi, ini adalah link untuk apa namanya yang nyambung ke WhatsApp. Ini salah satu layanannya, kita berikan foto yang menarik. Nah, jadi kita tuliskan artikel pendek, gitu ya, menulis. Ini yang dilakukan. Atau kita kalau lagi rajin atau kita memang jago menulis, kita bisa membuat blog, gitu ya. Ini menaikkan traffic, teman-teman. Sejauh ini juga efektif dan ini organik and it's free. Jadi selain kita bisa melakukan berbayar dengan selebgram atau apa pasang iklan, kita juga harus optimalkan yang organik. Organik artinya tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, hanya meluangkan waktu untuk bisa menulis, untuk bisa posting segala macam. Nah, gimana nih kalau kita mentok menulisnya? Sekarang sudah banyak teknologi, ada ChatGPT, ada nanti saya kasih deh websitenya. Itu bisa membantu kita untuk menulis gitu lah. Tinggal kita modifikasi sedikit, apa namanya, kita bisa salin, kita bisa tempelkan di entah itu blog atau mungkin di Google Maps. Gitu. Ya, ini bisa kita lakukan. Jadi tadi begitu ya Makika, kalau di Facebook copywriting juga penting. Kemudian apakah reels atau foto, sejauh ini yang lagi naik adalah reels. Jadi silakan dioptimalkan reelsnya atau video-videonya. Ya. Kalau saya nggak bisa ngedit gimana? Di apa manfaatkan template aja dulu nggak apa-apa. Karena kita belum punya tim. Kalau kita sudah punya tim, nah kita bisa bagi-bagi tugas sama tim. Tapi kalau kita belum punya tim, ya kita manfaatkan template dulu nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita bikin konten yang sesuai dengan target pasar kita. Apakah kontennya harus selalu yang menjual atau buat produk? Enggak, bisa macam-macam, bebas gitu. Tapi lagi-lagi sesuaikan dengan target market pasar, dengan target pasar yang kita miliki. Sehingga tadi di awal lagi kita ngomonginnya buyer persona, 7P ini jadi penting supaya nanti eh, kita bikin kontennya pun sesuai dengan itu. Gitu ya. Teman-teman mungkin sering melihat ada konten apa di satu akun kok dia postingannya malah bercandaan ya atau postingannya malah yang parodi-parodi ya mungkin karena memang target marketnya memang senang yang parodi-parodi gitu. Apalagi kalau ngomongin emak-emak kan sukanya yang apa namanya ada parodi-parodinya gitu. Jadi akhirnya itu yang dipakai untuk bikin konten. Oh kok isinya tutorial semua? Ya karena memang sesuai dengan target marketnya. Tuh. Jadi video yang kita buat pun akhirnya tidak asal bikin video, tapi videonya memang sesuai dengan target market kita. Kalau kita bingung idenya bagaimana, nanti kita bisa tanya kepada ChatGPT. Kita bisa apa? Kita bisa niru dari akun yang memang eh, kita punya akun nih. Kalau saya punya satu apa namanya? Saya punya satu akun yang saya jadikan rujukan. Saya pengen kayak gitu deh. Nah, itu kita tiru nggak apa-apa. Oke, Mbak, ini ada dari Mbak Ninsi. Mbak tadi bahas Google Map, saya belum nangkep Mbak. Jadi maksudnya obrolan yang dibahas apa ini Terkait keyword, ya. terkait dengan lokasi produk kita atau gimana Mbak? Betul. Jadi salah satu manfaat Google Maps adalah eh, apa namanya selain untuk menentukan peta titik-titik lokasi kita. Jadi misalnya Mbak Nancy ini punya bisnis apa namanya kuliner gitu ya. Atau bisnisnya apa Mbak Nancy yang saat ini sedang dijalankan usahanya?
Oke, ya Mbak kuliner. Nancy? Iya, apalagi kuliner, Mbak. Kuliner itu penting banget untuk punya Google Maps. Karena kan jadi untuk referensi ya. Nah, ketika kita apa apa namanya tentukan lokasi bisnis kita dengan Google Maps gitu ya. Kemudian nanti di situ selain tentukan titik, ada salah satu fitur di Google Maps itu namanya ulasan atau info terbaru di situ. Ini kan ada ulasan, ini bisa kasih bintang 5, foto. Kita posting foto-foto kita di sini. Jadi posting aja Mbak foto makanannya, foto minumannya di sini. Kemudian ulasan, ajak tetangganya untuk bikin ulasan di sini, ajak teman-temannya atau kalau perlu nanti mungkin di SIP kita bisa nih saling kasih bintang 5 untuk Google Maps usaha teman-teman. Jadi supaya apa? Membantu menaikkan rating. Ini adalah cara organik untuk apa namanya iklan gitu ya. Jadi nggak menghabiskan biaya, cuma bantuin kasih bintang 5 dan ulasan gitu ya. Nah, di bagian info terbaru, nah Mbak Nancy bisa optimalkan keyword dengan menuliskan artikel. Misalnya makanannya apa nih? Coklat paling enak di Surabaya atau coklat paling enak di apa namanya Jakarta atau hampers lebaran termurah gitu ya. Tuliskan aja di sini dengan foto sama seperti posting di Instagram. Nah, kadang-kadang saya pun mirroring. Apa yang saya posting di Instagram, saya posting lagi di sini di Google Maps. Cuma bedanya kalau di Google Maps ini fotonya saya nggak pernah pakai edit yang heboh-heboh banget, tapi foto real. Udah foto makanan kita posting aja. Captionnya nanti sama dengan Instagram nggak apa-apa. Kalau di Instagram kan kita fotonya kita edit-edit ya yang lucu-lucu gitu. Yang apa namanya ada apa namanya kata-katanya atau apalah gitu ya. Kalau di Instagram, kalau di sini di Google Maps fotonya real. Jadi nggak ada yang terlalu edit-editan bagaimana. Supaya orang lebih percaya. Gitu. Nah itu tadi kalau ngomongin Google Maps. Jadi Google Maps ini kadang-kadang eh, apa sering dilupakan. Jadi teman-teman fokusnya ke sosial media yang ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok. Tapi Google Maps dilupakan. Padahal menurut saya nih Google Maps ini salah satu hal yang penting kalau usaha kita tuh ada titik lokasinya, kemudian sifatnya regional. Kalau misalnya fashion, kita bisa mainan kata kunci grosir gitu. Kemudian kalau makanan, kita bisa mainan kata kunci tadi makanan yang paling enak. Karena apa? Kadang-kadang kan kita kalau lagi cari sesuatu, apa behavioralnya atau perilakunya adalah kita ketik di Google tempat paling enak makan murah enak di Surabaya itu misalnya atau baju lebaran apel termurah. Nah, supaya bisa nyangkut ke kata-kata itu, maka kita harus perbanyak artikel di Google Maps kita. Seperti itu sih Mbak Nancy. Apakah bisa dipahami? Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini kalau dari saya tips and triknya, kalau kita ngomongin traffic ya, kita bisa pakai WhatsApp, kita pakai story IG, kemudian feed, Reels, kolaborasi, ini paling penting. Kita harus mau mencoba untuk kolaborasi. Kolaborasi dengan akun lokal terutama itu untuk bisa menjangkau yang lebih luas lagi gitu. Karena kalau dan itu untuk mempercepat gitu, mempercepat apa namanya naiknya followers di akun kita gitu ya. Dan itu sangat terasa sekali teman-teman kalau di saya. Sangat terasa. Jadi penting untuk berani untuk kolaborasi dengan akun lokal tadi tapi catatannya adalah harus yang sesuai dengan target market kita. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah tadi traffic ya, kita ke konversi. Nah, konversi ini apa? Konversi ini menentukan apa katalog kita mau di mana displaynya. Jadi sudah kita ajak orang buat datang, nah kita harus bikin katalog teman-teman. Katalognya itu di mana? Orang mau apa? Apa namanya? Orang mau beli produk kita tuh di mana? Mau lihat apa namanya katalognya di mana? Bisa di Instagram ya, bisa di landing page. Landing page sekarang banyak banget pilihannya. Website ini ada mulai yang lagi heboh sekarang ada links ya, ada utas itu juga bisa dipakai atau mungkin Google Suite itu bisa dipakai buat display produk teman-teman. Nanti jangan lupa dicantumkan link ke WA teman-teman gitu. Atau mungkin kalau di link kan sudah bisa buat produk sendiri ya untuk form closing gitu sudah bisa.
Oke, nah kalau sudah punya katalog di Instagram, seperti Mbak Nancy ini tadi, kita bisa mulai pasang iklan, misalnya gitu. Atau nanti eh, kalau sudah punya katalog di Instagram, bisa mulai dari selebgram. Jadi kita bisa kolaborasi, misalnya selebgram itu kan ada beberapa macam pilihan posting, posting story, posting feed, gitu ya. Misalnya kita paling paling murah deh posting story gitu ya. Kita bisa kasih foto kita ke selebgram tersebut, kemudian kita apa namanya kasih link Instagram kita, nanti kan dia akan posting di Instagramnya. Beli ini ya atau apa yang teman-teman ingin sampaikan ke customer, nanti setelah itu bisa masuk ke apa namanya profil dari IG-nya Mbak Frita gitu. Jadi display produk ini penting. Kita harus tentukan katalognya, gitu ya. Mau yang mana? Nah, kalau sudah kita punya display yang eh, apa namanya display produknya, jangan lupa sapaan yang ramah juga. Gitu. Kalaupun kita menggunakan auto replay, buatlah kata-kata yang bersahabat. Kan enaknya WhatsApp bisnis itu teman-teman ada auto replay ya. Nah, pakailah bahasa yang apa yang bersahabat, yang ramah. Itu memudahkan. Kemudian gunakan juga ini aplikasi closing yang mendukung. Jadi sudah produknya keren, ada display produknya, kemudian kita sapa yang ramah, kemudian kita mudahkan dengan apa namanya aplikasi yang mendukung. Kalau apa namanya di WhatsApp kita misalnya kita hanya mengandalkan WhatsApp gitu ya untuk jualan, ini kan juga digital marketing bisa. Nah, kita bisa menggunakan atau saya biasanya pakai install keyboard Sally namanya. Itu biasanya kita bisa buat invoice, kemudian eh kita bisa report segala macam. Nah, itu bisa kalau keyboard apa dengan keyboard Sally atau kalau teman-teman explore sekarang WhatsApp sudah bisa bikin invoice ya. Ada yang sudah tahu WhatsApp sudah bisa bikin invoice? Ya ada Mbak. Ya, Yang WhatsApp udah warna ya. Jadi ini tadi saya ini contohnya misalnya ya. Ini tadi ceritanya ini saya beli ke akun saya sendiri gitu ya. Saya beli ada produknya, kemudian ini ada invoice-nya yang masuk gitu ya. Kita bisa update status nih di sini. Statusnya apa? Apakah sudah dibayar? Apakah sudah shipping? Nanti kita bisa update di sini. Ini sudah bisa di WhatsApp. Jadi lebih profesional. Nah, dengan begini, ini part of digital marketing juga konversi. Orang akan merasa nyaman, orang akan merasa, oh cepat layanannya ya, oh terpantau ya, gitu. Oke, Mbak, ini dari Mbak Inis Mm-mm. butuh berapa lama ya kira-kira untuk membangun branding secara organik? Pengalaman saya eh, eh, dalam beberapa tahun ini, rata-rata saya butuh waktu 1 tahun. Ini organik, benar-benar organik ya. Setahun untuk sampai akhirnya orang-orang kenal produk produk yang saya jual gitu. Jadi saya bangun laundry di Kota Gresik ini, saya butuh waktu 1 tahun sampai orang apa namanya benar-benar kenal dan akhirnya yang oh kalau laundry ini di sini aja gitu. Oh kalau makan ini di sini aja itu saya butuh waktu 1 tahun. Tapi benar-benar yang tadi apa rajin posting, kemudian kolaborasi dengan saya pakai kolaborasi tetap kalau nggak pakai kolaborasi mungkin lebih lama dari itu dengan akun lokal dan artikel-artikel yang ditulis secara berkala. Itu saya butuh waktu 1 tahun gitu. Kerasanya tuh di tahun kedua dan tahun ketiga ketika saya makin banyak dapat tamu-tamu dari hotel yang mencuci di tempat saya. Saya dapat apa namanya orderan yang apa namanya barang-barang yang unik yang saya cuci. Misalnya kayak saya dapat kemarin itu habis cuci maskot apa maskot apa namanya kayak boneka menteng gitu ya, kemudian tas golf, gaun pengantin, itu dapetnya dari artikel-artikel yang saya tulis di Google Maps dan itu butuh waktu 1 tahun kalau saya sendiri. Tapi mungkin ini akan berbeda di setiap bisnis ya. Jadi maksudnya ada yang setahun mungkin, ada yang eh, kurang dari itu. Apalagi kalau misalkan budget buat iklan, itu mungkin lebih cepat lagi. Tuh. Tapi kalau saya karena memang secara budget kita apa namanya kontrol kalau bukan pas-pasan ya tapi kontrol bahasa halusnya kita kontrol jadi 1 tahun waktunya kalau saya begitu masuk ke tahun kedua ketiga ini
sudah mulai terasa gitu ketika orang mau cuci gaun pengantin ya pasti ke tempat saya. Gitu. Ketika ada yang mau cuci ekspres gitu ya, banyak yang merekomendasikan ke saya gitu ke tempat yang saya kelola. Itu saya butuh waktu 1 tahun kurang lebih, Mbak Elis. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ini contoh katalog, teman-teman. Contoh katalog bisa di WhatsApp, bisa di Instagram, bisa di Marketplace, ya, atau website. Bahkan nanti kalau di IG kan juga kita bisa ada shop ya, aplikasi untuk shoppingnya gitu ya. Jadi silakan dieksplor. Jadi selain teman-teman trafficnya, buat katalognya jangan lupa. Buat katalognya jangan lupa. Mahir, iya Nanti, diantar sama aku. nanti katalog ini bisa membantu teman-teman. Iya, antarin kopi ke Jatia. Bawa uang 10.000. Membantunya apa? Kita bisa pasang iklan, katakanlah nanti kita ekspor lagi nih, kita pakai Meta Ads gitu ya. Atau kita pakai iklan ads di Instagram atau di Facebook. Nah, kalau kita sudah punya katalog kan lebih enak. Dari katalog kita tinggal itu yang kita iklankan. Itu jadi lebih enak. Ya. Silakan teman-teman siapkan katalognya. Kalau misalnya produk jasa berarti portfolio, kalau produk yang nyata berarti ya produk-produk yang dengan foto berbagai macam sudut ini bisa membantu. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah nah ini sapaan yang ramah. Nah, ini saya pakai Sally, kalau yang ini pakai Sally. Jadi akan keluar invoice yang seperti ini. Ini kan lebih pro. Nah, ini it's part of digital marketing juga. Ini ketika saya pernah jualan makanan, kita pakai Sally. Tapi kalau yang sekarang laundry sudah ada aplikasi khusus sendiri. Tapi juga nyambung ke WhatsApp. Nah, tipsnya kalau kita ngomongin sapaan. Sapaan yang ramah, kemudian kalau saya biasa gini, usahakan bola terakhir itu ada di pelanggan. Kemudian berikan pilihan sebagai bentuk pertanyaan. Dan kita belajar teknik closing dan copywriting. Misalnya nih, ada yang nanya ke saya, gitu, ada ke nomor admin gitu. Kak, cuci setrika itu berapa ya kilonya? Gitu. Nah, ya betul di keyboard. Saya jawabnya kalau cuma 7.000 per kilo, itu udah stop di situ. Jadi mereka mungkin akan nggak ada closing berikutnya. Nah, biasanya kalau saya, Kak 7.000 per kilo, kakak ada rencana cuci apa ya? Jadi kita tanyakan lagi, usahakan bulan terakhir itu di pelanggan. Jadi kita nanya, oh saya cuma mau cuci kiloan kak, oh begitu, baik. Misalnya, rencananya berapa kilo ya kak? Tanya lagi. Sampai akhirnya dia, rencananya sekian kilo kak, gitu. Rencananya mau dipakai kapan? Tanya lagi. Jadi usahakan bulan terakhir itu ada di pelanggan. Jadi jangan jawab langsung titik. Nah, ketika kita tanya terus-menerus, sampai nanti kan, oh, misalnya saya mau pakainya besok kak. Oh, kalau besok berarti bisa dimasukin aja kak sekarang ke outlet, misalnya diantarin aja ke outlet, atau kalau nggak bisa diantar bisa kita ambil, bla 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 bla. Nanti tinggal ini ya kak. Oh oke, nanti akan bisa masuk ke closing. Jadi usahakan pertanyaan bola terakhir itu ada di pelanggan. Ya, itu yang biasanya kami lakukan. Gitu. Jadi sapaan yang ramah, kemudian kita pancing dengan pertanyaan, kemudian misalnya kita berikan pilihan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia saya mau nanya cuci gaun nih kak, gitu ya. Gaun apa, gitu kan? Nanti dia akan bingung ya. Kakak gaun apa? Apakah ada payetnya? Tidak ada payetnya? Kebaya? Atau gaun saja yang sederhana? Kita kasih pilihan pertanyaan. Nanti kan dia akan milih. Oh saya gaun yang payet kak. Oh gaun yang payet ya. Gaun yang payet ini nanti apa? Gitu. Jadi bola terakhir di mereka kita kasih pilihan sebagai bentuk pertanyaan. Ya. Jadi copywriting tetap lagi kita pakai. Gunakan aplikasi yang mendukung. Di Sally ini juga bisa memantau sampai shipping. Bahkan ada kalau teman-teman yang menggunakan jasa kurir ya, dia ada ininya kok. Ada misalnya mau pakai JNE kah atau pakai apa itu ada semua di Sally. Nah, ini bukan promosi tapi memang itu yang menurut saya saat ini yang paling
ramah dipakai untuk kita lebih mudah. Ya. Oke, tips and trick untuk katalog, perbanyak katalog, gitu ya. Kita bisa foto sendiri, gitu. Terus kemudian pastikan PH-nya bagus dan natural. Kita pakai editing sederhana, kasih promo yang menarik, dan kita belajar untuk upselling. Nah, salah satu manfaat kita kolaborasi dengan selebgram adalah kita jadi punya konten yang bagus. Kita jadi punya foto dan video yang keren. Biasanya kalau saya ketika kolaborasi dengan selebgram, saya minta dia untuk foto-foto sekalian, nanti saya minta fotonya gitu. Mbak, saya posting ya di Instagram kami. Oh ya boleh. Dia senang, kita senang. Ketika posting kita tuliskan aja foto by siapa. Dia juga dapat namanya naik. Nah, kita juga dapat foto yang bagus. Jadi itu salah satu trik untuk dapat foto yang bagus, berkolaborasi lah. Atau kita bisa banyak kok aplikasi yang bagus-bagus ya untuk bisa bikin foto keren gitu. Kita bisa optimalkan. Kemudian untuk repetisi apa? Tadi kan ada traffic, konversi, repetisi ya, 3 poin. Repetisi ini kita pakainya feedback. Gitu ya. Kita minta testimoni. Kalau di saya menggunakan Google Maps sebagai salah satu bentuk feedback. Selain menaikkan rating, juga dapat komentar yang bagus dan mempermudah feedback. Nah, ketika saya minta mereka untuk kasih bintang 5, saya kasih voucher, teman-teman. Makasih ya bintang 5-nya, saya kasih voucher. Jadi mereka akan kasih bintang 5. Itu salah satu yang kita pakai feedback. Atau kalau misalnya mereka mau mengkritik dan mau kasih kritik, biasanya kita punya nomor khusus untuk mereka bisa menyampaikan kritik. Nah, ini adalah 3 poin di digital marketing. Jadi tadi traffic, konversi, dan repetisi. Ketika traffic, kita datangin nih masanya sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan media yang sudah kita pilih tentunya, konversi, kita siapkan katalognya, kita berikan sapaan yang ramah, kita berikan pelayanan yang oke, repetisi, kemudian tanyakan feedbacknya bagaimana setelah menggunakan layanan kita, kemudian kalau perlu berikan voucher, gitu ya, atau membership atau diskon supaya dia datang lagi. Nah, ini adalah bagian dari digital marketing. Jadi, it's not only nggak cuma sekedar posting aja, nggak cuma sekedar bikin kontennya, tapi kita harus rencanakan dulu kontennya seperti apa dan mau bagaimana. Ya, itu kurang lebih. Nah, kemudian tadi saya ngomongin tentang copywriting, ngomongin tentang ide konten. Ini aplikasi yang teman-teman bisa pakai. Namanya RYTR. Untuk cari ide, bikin copywriting. Ini enak banget pakai RYTR ini. Ya, jadi tinggal masuk ke rytr.me gitu ya. Ini rytr.me nanti akan masuk. Kemudian diminta untuk biasalah akun gitu ya. Nah, kita bisa pilih nih, contohnya begini. Kita pengen tone tulisan kita itu adalah yang kritikal atau yang orang tuh kayaknya ada urgensinya, ada kepentingan mendesaknya. Atau kita pengen yang hanya biasa aja, casual. Atau kita pengen yang meyakinkan. Atau kita pengen yang enthusiastic atau formal atau funny. Nah, ini kita bisa pilih. Misalnya saya mau pilih yang funny, ya, yang konten-konten yang lucu-lucu deh kata-katanya atau captionnya gitu. Kita pakai bahasa Indonesia, ya, tapi bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih copywriting framework. Ini kita mau pakai pola yang apa? Biasanya teman-teman ada yang memakainya AIDA. Ini paling familiar adalah AIDA atau PAS, ya. Kita pilih yang AIDA deh misalnya, ya. Kemudian kita tuliskan di sini kita pengen ngomongin apa gitu. Saya mau promosi misalnya gitu ya. Promo cuci gaun pengantin misalnya. Udah gini aja atau apa yang lebih panjang lagi boleh. Lalu kita klik. Nanti akan muncul berbagai macam ide dari aplikasi tersebut ya. Copywriting-nya yang akan muncul dengan bahasa Indonesia dengan gaya bahasa yang lucu yang akan menggambarkan promo cucian gaun pengantin ini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini nih udah muncul nih. Hei kamu, iya kamu yang baru saja menikah.
dan menyimpan gaun pengantinmu, dengar ini ya. Nah, ini udah muncul nih captionnya, bisa kita pakai. Tinggal kita olah dari ide-ide ini. Jadi insya Allah udah nggak bingung lagi nih untuk bikin caption yang menarik untuk sosial media kita. Insya Allah udah nggak bingung lagi untuk bikin apa namanya konten-konten yang menarik dan apa namanya sesuai dengan target market kita. Ya, nanti kalau di sini mau lebih detailin lagi boleh. Promosi gaun pengantin untuk pengantin atau apa usia berapa, silahkan dituliskan di sini nanti akan muncul. Ya, mau berapa? Ini variannya kita pilihnya satu, kita bisa pilih varian yang banyak, 3 varian, nanti akan muncul 3 ide. Seperti itu. Seru ya, jadi insya Allah lebih mudah. Kemudian kalau ide konten dari mana? Kita bisa pakai GPT, teman-teman. Nah, ChatGPT ini, ada yang sudah pernah pakai ChatGPT? Kalau untuk ChatGPT ini, iya enak ya, Mbak. Nah, tapi ChatGPT ini kan unik ya. Uniknya adalah kalau kita kasih perintah yang detail, maka yang muncul juga akan lebih enak. Makanya tadi di awal tuh penting banget untuk tahu 7P kita, tahu buyer persona kita, supaya kita bisa kasih instruksi yang detail ke ChatGPT-nya. Tapi kalau kita cuma kasih instruksi yang general, saya mau bikin iklan apa bakmi gitu, ya dia akan muncul iklan apa ide-ide yang general aja. Tapi makin spesifik kita kasih kasih perintah, karena kita sudah punya sebelumnya nih sudah punya bisnis kanvasnya, sudah punya buyer personanya, sudah punya 7P-nya, maka akan lebih mudah untuk cari ide-ide kontennya. Ya, jadi insya Allah dengan adanya ChatGPT, dengan adanya RYTR ini akan memudahkan kita untuk bisa bikin konten yang bagus juga. Nah, untuk digital marketing basic kurang lebih seperti itu. Makika, nanti misalnya kalau kita ada bahan diskusi lagi, monggo silahkan. Kalau teman-teman mau berbagi pengalaman selama ini menggunakan apa namanya sosial media juga boleh, silahkan. Ya, suaranya tidak terdengar, Makika. Bismillah. Saya bantu backup Makika ya teman-teman. Sepertinya Maika sedang terkendala device. Baik, terima kasih Mbak Umi. Masya Allah luar biasa. Ini masih basic ya Mbak Umi, ternyata ribet banget. Banyak banget ya. Padahal basic loh gitu loh. Itu kemarin juga sempat disinggung juga sih masalah beberapa hal ini yang pernah kita session juga di sesinya Mbak Uninat. Nah, itu juga ada beberapa yang sudah disinggung juga. Dan ini juga saya banyak belajar banget ya. Ternyata basic aja udah ribet banget. Saya mikir, makanya saya tanya tadi, kalau organik berapa lama ya, Mbak Umi? Atau cukup lama ya, kalau misalkan memang benar-benar kita tanpa selebgram, apalagi saya yang banyak pas-pasan nih untuk promosi gitu kan. Nah, teman-teman, gimana ini? eh Kayaknya kita butuh yang lebih apa ya? Kalau setelah basic intermediate ya Mbak Umi ya, kita butuh yang intermediate nih. Setujukah untuk dilanjutkan teman-teman? Bagaimana untuk yang digital marketing intermediate gitu? Karena gini Mbak Umi ya, setelah kami dari dapur, tim dapur, itu ternyata
teman-teman memang banyak membutuhkan nih ilmu tentang digital marketing ini gitu kan. Apalagi sudah ada beberapa teman-teman yang memang sudah mempraktekkan dan ada yang sudah levelnya beda kan Mbak Umi ya, karena berbagai macam Betul. dengan berbagai macam usaha, kemudian mereka Mm-mm. juga sudah mempraktekkan berapa lama gitu kan. Nah, rencananya nih sebenarnya itu dari tim dapur ingin nih apa ya sebenarnya mengklasifikasikan nih teman-teman mau setiap member dari SIP ini sudah pengetahuannya sampai mana sih gitu kan. Misalkan makanya kita makanya kita buat sharing session ini. Jadi bagi teman-teman yang memang dari member SIP ini sudah merasa oh kayaknya saya bisa sharing ilmu tentang apa nih yang memang saya sudah praktek, kemudian saya sudah melakukan gitu ya. Nah, makanya kita minta atau kita undang untuk teman-teman membagi ilmu di sharing session ini seperti Mbak Umi. Nah, kalau misalkan berkenan nih, nanti kita bisa bikin digital marketing yang intermediate. Nah, tunggu kelanjutannya teman-teman. Nah, baiklah. Karena waktunya juga sudah jam 3:23 ya. Nah, jadi sudah melebihi. Kita harusnya jam 3 udah selesai sih, tapi Ah seru ya, banget ini tadi Mbak Umi sambil maaf ya. sambil apa namanya menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan. Jadi kita langsung tepat sasaran gitu. Terima kasih Mbak Umi atas kehadirannya dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali siang ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Nantikan sharing session di bulan Juli. Nah, siapa nih yang akan sharing lagi di bulan Juli? Materi apa? Ditunggu ya teman-teman. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari tim operasional. Baiklah, saya mewakili dari tim Dapur SIP. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga jika ada kekurangan dalam memandu acara sharing session ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak. Sebelumnya kita Waalaikumsalam. kita foto dulu ya.